Tetapi Pak Kasali kami mintakan bantuannya. Pemilu legislatif atau Pileg yang diselenggarakan pada 9 April 2014 menjadi harapan baru bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang berkualitas. Negara berkualitas jika para anggota legislator terpilih merupakan anak-anak bangsa terbaik dan berkualitas. Namun sorotan miring dan nada pesimis bahwa kualitas DPR periode 2014-2019 makin membaik muncul seiring dengan munculnya sederetan nama caleg yang dinominasi pemain lama. Sebab sebanyak 90,5% anggota DPR periode 2009-2014 kembali mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada 2014 hingga 2019. Karena itu masyarakat pesimis, tidak akan ada perubahan signifikan jika DPR kembali diisi oleh wajah-wajah lama. Para pemain lama ini sudah punya sumber daya politik maupun jaringan yang kemungkinan akan mengkontaminasi kelompok anggota DPR lainnya. Permainan-permainan busuk mereka dikhawatirkan melenyapkan niat baik para anggota DPR wajah baru. Karena itu memang wajib publik mengetahui nama caleg yang layak menjadi anggota DPR. Maka sejumlah LSM yang tergabung dalam Gerak Bersih 2014 menyediakan website bagi masyarakat yang ingin mengetahui nama-nama calon legislatif atau caleg yang dinilai mempunyai rekam jejak yang baik dan berkompeten. Gerakan Bersih 2014 hanya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa ada tokoh alternatif yang dapat dipilih. Mereka adalah orang yang dinilai punya pengalaman, keterampilan, komitmen, dan dedikasi terhadap persoalan saat ini. Selain itu, masyarakat juga perlu tahu bagaimana menentukan caleg terbaik. Gerakan Bersih 2014 menulis 5 panduannya, yakni pilihlah caleg yang tidak pernah terlibat tindakan melanggar hukum. Pilihlah orang yang benar-benar Anda yakin pernah berbuat kebaikan untuk banyak orang. Pilihlah orang-orang yang mempunyai cita-cita membuat kamu bangga bahwa Indonesia bisa mendekatkan diri pada keberpihakan orang miskin dan mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu dan mendorong persahabatan bukan permusuhan. Masa depan bangsa ini ada di tangan pemilih. Jika salah memilih, maka bersiaplah untuk kecewa 5 tahun mendatang. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menyediakan informasi mengenai calon-calon anggota legislatif caleg yang dinilai berkualitas di laman Bersih 2014. Daftar caleg Bersih 2014 mencakup calon-calon anggota legislatif yang berkomitmen memberantas korupsi, menegakkan hukum, menjaga kelestarian lingkungan, serta membela hak perempuan dan kelompok marginal. Dan tidak ada satupun caleg yang merupakan petahana. Sebab jika mayoritas petahana kembali lolos ke parlemen, maka kualitas kinerja DPR tidak akan jauh berbeda dengan sebelumnya. Apa yang menjadi kriteria dari seorang caleg bersih dan harus dipilih? Untuk membahas hal ini di studio telah hadir Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, dan Koordinator Divisi Pemilu Walhi, Kalisa Khalid. Ya, ini selamat datang di Dialog Berita 1. Nah, ini kita ke Mbak Kalisa dulu. Caleg bersih, penafsiran bersih itu kan absurd begitu, betul, ya Mbak. Betul. Ini 70 nama caleg dikatakan bersih. Apa benar bersih begitu? Iya, betul. Ini jadi tanda tanya juga bagi banyak orang ya, terutama bagi pemilih gitu ya. Memang kami juga kesulitan untuk merumuskan apa definisi dari caleg bersih. Tapi yang paling mungkin melakukan itu adalah dengan merumuskan kriteria-kriterianya, gitu ya. Salah satu kriteria dan salah dua yang lain. Yang pertama adalah tentu saja dia harus punya integritas, gitu ya. Integritas itu ditandai misalnya antara lain dengan bahwa dia bukan pelaku korupsi atau terindikasi korupsi, gitu ya. Dan dalam konteks lingkungan hidup, dia bukan pelaku atau didanai atau disponsori oleh pelaku perusak lingkungan hidup, gitu. Kemudian juga ada soal komitmen ya, komitmen untuk ke depan nanti dia akan mendorong agenda-agenda strategis yang didorong oleh teman-teman di Koalisi Bersih 2014, termasuk misalnya sejauh mana dia memiliki komitmen kepada kelompok buruh, kepada kelompok perempuan, kelompok marginal, kemudian mengusung agenda mempromosikan hak asasi manusia dan juga tentu saja mempromosikan hak atas lingkungan hidup. Gitu. Artinya 70 nama ini sudah cukup merepresentasikan sebagai caleg bersih begitu dan sudah memenuhi kriteria? Iya, kami menilainya begitu karena kami kan merekam menelusuri ya rekam jejak dari Walhi sendiri melakukan tracking caleg itu selama kurang lebih 3 bulan gitu ya untuk melihat 6.607 sekian nama caleg gitu ya. Masih ada caleg yang tidak mau dibuka CV-nya gitu ke publik gitu karena KPU juga memberikan opsi. Jadi dalam hal ini sebenarnya penyelenggara pemilu juga ke depan itu harus merubah gitu ya peraturannya yang memperbolehkan caleg untuk tidak mau datanya dibuka oleh publik, oleh pemilih
pemilih begitu. Nah itu apa namanya, selama 3 bulan kita merekam, menelusuri rekam jejak caleg, dan kami menilai beberapa nama yang kita promosikan gitu. Ini adalah sebuah nama-nama alternatif ya begitu. Yang memang merepresentasi ya dianggap bersih. Betul, begitu, dengan kriteria yang tentu saja kami sudah Bu Titi, rumuskan. kalau kita lihat sendiri kan, kalau dari Koalisi Pemilu Bersih 2014 punya 70 nama. Ini Perludem sendiri punya tracking terhadap caleg-caleg yang nanti akan maju ke Pileg 2014 ini? Ya. Dari survei yang terakhir menyebutkan ketika ditanya kepada pemilih mengapa mereka tidak pemilih, 80% mengatakan karena tidak mengenal calon ya. Jadi dari sana kita berangkat dengan hal yang lebih sederhana, memberi informasi kepada pemilih soal siapa calon. Kita punya 6.607 calon anggota DPR RI, ribuan calon anggota DPRD provinsi, dan puluhan ribu untuk DPRD kabupaten kota. Oleh karena itu kita berangkat dari hal yang sederhana, bagaimana membuat pemilih mengenali calon, visi misi peserta pemilu, dan rekam jejak setiap calon. Kami bekerja dengan kemudian mengembangkan aplikasi yang lebih sederhana yang bisa membuat pemilih tahu latar belakang dan profil caleg, termasuk riwayat pendidikan, kemudian riwayat organisasi, pekerjaan, dan status dia apakah incumbent atau bukan. Oke, sudah berapa nama ini yang dikategorikan sebagai qualified, caleg yang qualified, begitu dari Perludem sendiri? Kami tidak membuat kualifikasi qualified atau tidak. Kami memberikan pilihan kepada pemilih, kemudian ada beberapa namanya dirilis begitu? Oh, kami merilis semua pemilih, semua data calon. Jadi dari seluruh 6.607 calon DPR RI, bahkan kami di dalam aplikasi-aplikasi saat ini sudah ada 11 aplikasi berbasis smartphone Android dan iPhone yang bisa di-download oleh pemilih, termasuk web based, yang kemudian mereka bisa melihat kalau ada data yang mereka tidak mau ditampilkan, kita sebutkan bahwa si calon tidak mau membagi datanya. Dengan dari sana kan kita bisa melihat pemilih bahwa kalau sebagai calon saja dia tidak mau berbagi informasi tentang dirinya, maka dia akan membangun jarak dengan pemilih di kemudian hari. Jadi kita mulai dengan hal yang sederhana, bagaimana mendorong pemilih mengenali calon sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak memilih. Dan aplikasi ini kemudian terhubung dengan misalnya Google Search. Ketika mereka ingin tahu kan tinggal di search namanya, yang terlibat kasus-kasus korupsi itu akan muncul, kekerasan dalam rumah tangga itu akan muncul. Dengan identifikasi signalnya atau mungkin markingnya seperti apa? Kalau memang yang track recordnya tidak bagus, ada kategori mungkin ada merah, hijau atau apa? Kalau ada salah satu aplikasi yang namanya aplikasi orang baik ya. Aplikasi orang baik ini menggunakan algoritma yang sederhana. Algoritmanya pertama dari latar belakang pendidikan, latar belakang organisasi, kemudian apakah dia tinggal di dapil atau tidak. Karena kalau calon tidak tinggal di dapil, maka ini akan menyulitkan membangun konstituensi dengan pemilih. Betul. Itu juga menjadi pertimbangan kita. Jadi kalau dia tinggal di dapil, maka nilainya akan tinggi. Baik, sampai selengkap itu ya, begitu Mbak Titi. Nah ini kembali lagi ke rilis 70 nama ini Mbak Kalisa. Apa sih latar belakang ini, nama-namanya nama baru begitu kan? Orang juga kerap bertanya, kenapa muncul nama ini? Jangan-jangan ada mungkin ada kedekatan atau memang sudah kenal sebelumnya atau ini kan banyak penafsiran seperti itu dari masyarakat. Ya, memang ada penilaian subjektif dan ada penilaian yang objektif ya. Penilaian objektif dengan kriteria yang kita rumuskan bersama. Yang subjektif tentu saja yang memang kita ketahui gitu ya. Sumbernya dari macam-macam gitu ya, dari dan yang terpenting adalah dari pengalaman advokasi kami. Jadi nama-nama yang kami rilis adalah nama-nama yang selama ini memang kami kenal komitmennya dengan baik ya, karena memang ada dalam proses advokasi panjang yang memperjuangkan hak asasi manusia dan juga memperjuangkan lingkungan hidup dan agraria begitu. Nah, tapi jangan lupa gitu ya bahwa ini nama yang sudah kami dapatkan dengan keterbatasan ya. Sebenarnya publik gitu ya, pemilih dan bahkan calon sendiri kalau dia memang memiliki integritas, dia punya komitmen yang baik untuk membangun bangsa ini ke depan, itu bisa juga mempromosikan dirinya melalui Bersih 2014 ini begitu. Artinya betul ya Mbak, ini memenuhi tracking yang di tracking selama
selama berbulan-bulan. Selama berbulan-bulan. Ini tidak mewakili dari kolega atau teman-teman begitu ya? Iya, mewakili kolega. Atau penilaian tidak menjadi subjektif. Penilaian gitu ya? tidak menjadi, ada subjektif, ada objektifnya gitu ya, memang begitu ya. Tapi jangan lupa, kami juga mengundang publik gitu, mengundang bahkan caleg sendiri. Kalau memang dia peduli, kalau memang dia komitmen dan punya integritas untuk membangun bangsa ini ke depan, itu bisa mempromosikan dirinya lewat Bersih 2014 begitu. Karena memang di tengah sistem dan partai politik yang masih mendominasi menghegemoni bahkan caleg-caleg gitu ya. Caleg orang-orang yang baik itu bisa jadi tenggelam dalam sistem politik yang seperti itu ini. dia yang ingin saya tanyakan di segmen 2, nanti kita masih berlanjut. Ini bagaimana orang-orang yang memang betul-betul qualified tapi juga tenggelam dalam sistem politik yang ini dinamikanya semakin ya mungkin membingungkan dari masyarakat. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali pemirsa. Pemirsa, 9 April sudah menjelang dan kita harus bijak-bijak memilih caleg yang benar-benar bersih. Dan ini kita lanjutkan dialognya. Kalau beberapa kriteria atau mungkin tadi ya, dari segmen sebelumnya, bagaimana caleg yang qualified versus dari sistem internal partai yang dinamikanya ini semakin membingungkan, dan terkadang caleg yang qualified bersih menjadi, kita contohkan Anas Urbaningrum begitu, dengan dinamika yang ada sehingga sekarang beliau sudah ada di KPK begitu. Ini bagaimana Mbak Kalisa melihatnya? Iya, pertama tentu ini bukan pekerjaan hanya untuk pemilu ya, pemilu besok 9 April atau nanti Pilpres. Ini agenda panjang dari organisasi masyarakat sipil gitu ya. Reformasi di partai politik menjadi penting karena karena kami menilai bahwa selama ini partai politik telah gagal menjalankan fungsi dan perannya. Pendidikan politik hampir bisa dikatakan tidak ada, bahkan terhadap kader partai politik. Mbak Titi melihatnya sekarang apa yang salah? Sistemnya rusak atau memang ini dinamika kita berpolitik seperti apa sih? Ya, pertama saya kira ada beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi. Partai politik gagal membangun institusionalisasi partai politik sebagai lembaga publik. Partai politik lebih didekati sebagai lembaga privat atau lembaga yang memang dikelola, ini uangnya kami, kemudian institusi kami, maka yang mengelola kami sendiri. Wow, masa ujung-ujungnya jadi profit taking ya? Ternyata kan memang begitu ya, termasuk kita tidak bisa menelusuri ketika kemudian akuntabilitas contoh keuangan partai politik. Tidak ada satupun lembaga publik sekarang yang menjadi lembaga kontrol bagi keuangan partai. Padahal partai kemudian berkompetisi di ranah publik ya, termasuk juga di isu dana kampanye. Nah, ketika kemudian kita punya calon-calon tapi kemudian dalam laporan dana kampanye mereka kalau kita bandingkan sangat berbeda dengan expenditure atau pengeluaran yang ada di lapangan. Nah, ini kan akan berpengaruh terhadap integritas dan akuntabilitas mereka nanti setelah terpilih. Nah, artinya ketika yang sekarang ini harus diluruskan bahwa ketika ingin menjadi seorang caleg, janganlah dari awal kita sudah berkutat dengan budgeting yang dikeluarkan dan nantinya akan seperti apa turnover dari income mungkin. Ini kan sepertinya ditakutkan nanti akan berujung pada korupsi nih Mbak Titi. Sendiri Anda melihatnya? Iya. Dulu waktu advokasi penyusunan undang-undang pemilu kita sempat mengusulkan pembatasan belanja kampanye kandidat. Jadi ada dua hal yang kita usulkan. Pertama, transparansi laporan keuangan, dan ini mulai didorong walaupun bicaranya gelondongan ya, partai ini pengeluarannya sekian miliar. Artinya ketika calegnya memang tidak perform dan terbukti korupsi, ini yang disalahkan apakah dari awal kita review lagi ke belakang sebagai screening dari calegnya, ataukah memang undang-undang yang perlu dibuat? Saya kira dari hulu ke hilir. Pertama, desain peraturan perundang-undangan memang merupakan kompromi politik untuk mengamankan kepentingan partai dan calon. Kalau kita lihat dari aturan perundang-undangan kita, beberapa bagian signifikan dan substansial dari undang-undang itu sulit untuk ditegakkan. Contoh ketika misalnya curi start kampanye di media massa cetak dan elektronik. Ketika bicara itu kan selalu excuse-nya tidak memenuhi unsur, penyampaian visi misi program dan ajakan memilih. Loh, kalau kita evaluasi hampir semua kegiatan peserta pemilu tidak ada yang menyampaikan visi misi dan program secara utuh. Nah, itu kalau kita lihat sendiri sekarang ini bagaimana incumbent yang kemarin menjadi caleg, menjadi anggota dewan, ini sekarang maju lagi ke pileg di 2014. Ini kalau Mbak Kalisa melihat track record kan yang sebelumnya bahwa rapor merah ini banyak dikeluarkan oleh lembaga survei begitu terkait dari performance dari anggota dewan. Apakah memang ini mungkin bisa menjadi satu
oh ini adalah performance-nya yang nantinya akan caleg maju lagi ke caleg, ini berhak atau mungkin kita pilih atau bagaimana Anda melihat? Yang incumbent. Yang incumbent. Apakah memutus mata rantai incumbent ini harus bisa kita putus sekarang agar tidak terjadi lagi kesalahan atau tidak in-perform dari calegnya? Iya, kami sebenarnya mendorong itu bisa terjadi ya. Misalnya dalam yang pengalaman advokasi Walhi misalnya di Komisi 7 gitu ya. Hampir tidak ada tuh di Komisi 7 yang sekarang duduk dan akan mencalonkan diri lagi. Ada harapan jika mereka terpilih lagi begitu ya. Belum lagi kalau kita melihat produk dari legislasi sepanjang kepengurusan periode 2009-2014 begitu. Jadi sebenarnya kita berharap ada orang-orang baru gitu ya yang bisa lebih punya harapan. Kita punya harapan pada proses berikutnya gitu ya. Nah, kami melihat memang ada beberapa nama-nama dari incumbent yang baik ya, yang setidaknya bisa terbuka kepada kita gitu ya, mau ketemu dengan dengan rakyatnya begitu. Tapi dalam koalisi bersih 2014 ya sebenarnya mereka bisa promosi sendiri karena mereka juga sudah punya sumber daya sendiri gitu ya. Jadi memang yang kami promosikan, yang kami dorong gitu ya adalah memang orang-orang baru yang kita sangat berharap dengan orang-orang baru ini juga punya harapan baru begitu. Nah, ini ketika 70 orang baru dipromosikan begitu kan, ini qualified loh gitu. Nah, kalau Mbak Titi melihat bagaimana dengan incumbent orang-orang lama ini, 9 April ini kan sudah di depan mata dan jangka waktunya sendiri untuk dalam tanda kutip pencitraan kalau memang track recordnya jelek, ini kan juga bukan waktu yang sangat mungkin bisa secara singkat bisa membuat performance menjadi perform lagi. Dalam rezim pemilu, incumbent memang mendapat privilege. Jadi kalau di beberapa negara incumbent yang kalah berarti memang performanya itu keterlaluan. Jadi memang sesuatu yang natural dan alamiah ketika incumbent mendapat porsi lebih untuk berkampanye dan kemudian elektabilitasnya tinggi karena mereka kan berkampanye 5 tahun ya. Tapi dalam di negara kita incumbent kemudian lebih banyak terkait dengan penyalahgunaan fasilitas, kemudian juga menggunakan otoritas yang ada pada dia untuk membuat mengkondisikan pemilih memilih dia. Nah, saya kira di sini butuh kecerdasan dan juga konsolidasi pemilih dan masyarakat sipil dalam menilai kinerja incumbent itu sendiri. Nah, bagaimana Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem sendiri melihat wajah dari anggota parlemen di pemilu atau mungkin di tahun sebelumnya? Iya, kalau kami kan intensif bekerja dengan isu-isu pemerintahan dan demokrasi ya, dengan Komisi 2. Nah, di Komisi 2 ini memang ada yang visioner, ada yang bagus, ada juga yang hanya sekedar bagaimana cuman ngomong terus kemudian pulang. Nah, kita berharap memang yang orang-orang visioner, yang bagus, yang baik ini ya terpilih lagi karena reformasi dan penataan demokrasi dan tata pemerintahan kita sebagian besar keberlanjutannya ada pada mereka. Tapi kadang-kadang ini terbentur juga pada pola partai politik yang ketika misalnya visi misi bagus dari kandidat, dari calon dan kemudian anggota dewan terbentur pada pandangan fraksi atau partai politik yang juga tidak mendukung itu. Oke, jadi kita tanyakan ini ke Koalisi Pemilu Bersih, bagaimana Anda melihat wajah dari caleg ya, atau mungkin dari anggota parlemen sebelumnya? Ya, kalau dari anggota parlemen sebelumnya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, beberapa orang tadi Mbak Titi juga kalau kita persentasikan berapa persen begitu yang memang perform dan unperform begitu? Anda sudah men-tracking ribuan, 6.000 kurang lebih? 6.000, ya hanya 2-3%. 2-3%? 2-3% gitu ya. Bahkan di Komisi 7 yang Walhi banyak bergelut dengan Komisi 7, salah satunya komisi yang membidangi lingkungan, hampir. Artinya tidak melakukan fungsionalnya sebagai anggota dewan begitu? Iya, bisa dikatakan begitu ya. Ini bisa dilihat indikatornya dari semakin banyaknya kasus-kasus lingkungan hidup ya. Setidaknya dari 2009 sampai 2014 gitu ya. Banyak sekali kasus lingkungan hidup yang sampai sekarang masih terus berlanjut begitu. Wah, ini kasihan sekali masyarakat ini dihadapkan pada pilihan yang banyak, ada yang perform, ada yang unperform. Ini bagaimana masyarakat bisa punya satu panduan untuk memilih caleg yang berkualitas. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali pemirsa.
Ya, sampailah kita di segmen penghujung mengenai bagaimana caranya kita memilih caleg yang sesuai dengan kualifikasi, dan ini ada panduan-panduannya begitu ya Mbak Kalisa. Dari Koalisi Pemilu Bersih sendiri seperti apa? Dari 70 nama mungkin nanti akan memberikan referensi kepada masyarakat begitu? Ya, yang pasti sebenarnya kami mendorong keaktifan dari warga negara ya, dalam hal ini pemilih, atau bahkan mungkin nanti yang menentukan hak politiknya untuk bisa melihat sejauh mana rekam jejak dari caleg yang ingin dipilih. Karena ini penting, 5 tahun ke depan kita 5 tahun ke depan begitu ya. Nah, panduan ini sebenarnya bersifat umum ya. Kami misalnya jangan memilih caleg yang tersangkut kasus korupsi gitu ya, kemudian pelanggaran HAM, merusak lingkungan gitu ya. Kita bisa mengenal misalnya Perluda menyediakan perangkat yang cukup ya secara teknologi agar pemilih bisa aktif menelusuri caleg yang ingin dipilih nanti begitu. Panduan ini sebenarnya untuk membantu publik gitu ya, karena kami tidak bisa banyak dapil yang tidak terwakili dengan caleg-caleg yang kita promosikan. Kemana? Ada websitenya ya? Ada websitenya gitu ya. Bahkan misalnya seperti yang tadi saya bilang, kalau dia caleg dan dia punya komitmen gitu ya untuk pembangunan bangsa ini ke depan yang lebih baik, sebenarnya dia bisa juga mempromosikan di Bersih 2014 ini gitu ya. Jadi 70 nama itu baru sementara ya yang dengan keterbatasan bisa kita jangkau informasinya begitu. Nah, publik harusnya bisa pemilih bisa lebih aktif ya, mencari tahu begitu ya, tanya ke tetangga, sekarang udah banyak teknologi yang bisa menjangkau itu begitu ya. Jadi keaktifan dari pemilih memang sangat kita harapkan. Betul. Nah, ini Perludem sendiri juga tadi ada akses melalui smartphone begitu ya. Ini bagaimana atau ada alternatif lain? Kami selain itu juga memiliki program pendidikan pemilih ya. Jadi kita dengan anak muda, dengan kelompok perempuan. Jadi kita satu sisi kita bekerja di lapangan berbasis peer group, berbasis kelompok, universitas dan lain sebagainya. Tapi satu sisi juga kita menyediakan perangkat gitu. Satu sisi perangkat teknologi, dan yang kedua juga panduan dalam memilih ini walaupun bersifat umum. Kita ingin ketika mereka memilih itu komprehensif. Pertama, mereka punya referensi, tapi kalau tidak terdaftar sebagai pemilih juga jadi persoalan. Jadi memang sebagai langkah pertama kita mendorong semua kelompok yang kita ajak bekerja untuk memastikan dulu terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua adalah mengidentifikasi visi misi partai dan calon. Minimal mereka harus bekerja. Ini kan Indonesia ini luas, jadi jangan berpikirnya makro, berpikirnya mikro di daerah pemilihan dia. Jadi mengajari bahwa caleg itu basisnya adalah daerah pemilihan, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, dan itu lokal gitu. Bagaimana mereka mengenali calon sesuai dengan daerah pemilihan, karena seakan-akan yang dibayangkan oleh pemilih kita bahwa calon itu ribuan, puluhan ribu, dan mereka harus mengenali. Padahal skupnya adalah skup mikro di daerah mereka gitu ya. Nah, kalau mereka memang punya akses lebih mudah, tapi kalau mereka tidak punya akses seperti tadi Mbak Halisa sampaikan, kita mendorong mereka untuk mendiskusikan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh publik yang dianggap lebih punya akses. Ya, ini kerap juga ada diskusi langsung begitu ya dengan para caleg-caleg. Betul. Nah, ini yang terpenting adalah kita sekarang salah satu yang kita inginkan adalah politik transaksional itu kalau dimaknai positif bisa bagus, tapi bukan uang. Tapi bagaimana membangun transaksi komitmen dengan caleg. Caleg ini kan sekarang lagi euforia belusukan. Saya yakin di daerah kita pasti ada yang belusukan. Nah, lakukanlah transaksi, tapi transaksi apa? Visi, misi, dan program. Bangun komitmen. Kalau misalnya bukan komitmen kalau saya terpilih maka setiap majelis taklim 5 juta, bukan itu gitu ya. Tapi bagaimana transaksi? Bukan transaksional finansial begitu ya. Bukan, transaksi bagaimana ketika dia terpilih, apa yang akan dia lakukan terhadap lingkungan. Jadi pemaknaan baru politik transaksional gitu. Ya, terakhir ini Mbak Kalisa mungkin ingin menyampaikan closing statement. Ya, pertama tentu bahwa ini menjadi salah satu ya pemilu 2014, 9 April dan Pilpres nanti ini momentum bagi warga negara untuk kita sama-sama mendorong perubahan ke arah yang lebih baik begitu ya. Kedepan tentu pengawalannya menjadi penting, bahkan pada caleg yang kita promosikan itu juga ada proses pengawasannya. Jadi kalau dia yang nakal, kita yang akan lebih dulu tentu berhadapan dengan orang-orang yang kita promosikan. Jadi masyarakat bisa bertanya juga ke Koalisi Pemilu Bersih ini loh yang waktu itu 70 nama yang Anda gadang-gadang begitu ya.
artinya memang ada proses pengawalan ya. Jadi jangan berhenti di pemilu saja gitu ya. Prosesnya untuk membangun demokrasi bangsa ini yang lebih baik secara prosedural maupun substansial, itu perlu dukungan semua Harapan orang. kita bersama. Baik, terima kasih Mbak Titi. Nah, ini kita harus lebih jeli kenali wakil kita yang benar-benar mewakili aspirasi kita ya. Baik, terima kasih Mbak Kalisa telah bergabung di dialog pagi ini.